Oke, silakan Pak Willy untuk dilanjutkan sesinya. Oke, langsung deh ya, Bapak ini ke lapangan kita nggak mulai. Monggo, silakan Pak Willy. Iya, terima kasih Pak Ijo, nanti dihitung ya. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu ya. Sabar, iklan. Sengaja mau tabel streaming ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin lanjutkan ya. Jadi, halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Izin ya, di sini saya sebenarnya ditunjuk ya, dipaksa oleh panitia, khususnya ketua kita ini untuk ya katanya berbagi Pak, ini tiba-tiba sudah ada SK-nya gitu ya. Ya sudah. Jadi mohon izin Bapak Ibu, mungkin saya di sini tidak ada kapasitas menggurui, ini hanya berbagi saja ya. Hanya berbagi saja. Mana Pak Inaya ini ya? Lakuan Pak Naya sebenarnya Bapak Ibu, mohon izin ya. Jadi bantalan saya ini. Mohon izin juga para senior, teman-teman Pasil, PP, teman-teman GP dan CGP ya. Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan. Ini kalau judul yang disampaikan Pak Naya ini persiapan Merdeka Belajar tahun ajaran 2024-2025. Ini kan kita kebanyakan di tulang bawang belum masuk ya tahun ajaran baru. Kita mulai masuk nanti sekitar tanggal 15 umumnya. Ya, umumnya. Kalau sudah sekolah duluan ya nggak apa-apa, itu bonus. Oke Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai melanjutkan slide saya Bapak Ibu semua, tadi sudah ada senam ini, jujur saya masih ngap ya. Lumayan ngap, saya jarang bergerak jujur aja ya. Rasanya ini kerjain Bu Yosi gitu ya. Nah, karena tadi sudah makan, sudah senam, saya izin Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu untuk fokus dulu. Saya akan melihat Bapak Ibu ya, kita melihat fokus diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini belum pernah, tapi kalau bagi yang sudah pernah jangan cepet-cepet jawabnya ya. Jadi kita ice breaking sejenak, ice breakingnya lebih ke tes fokus ya, tes fokus. Masih menyimak? Terdengar suara saya sampai belakang Pak Dedi, suara saya terdengar Pak Dedi. Oh ya, terima kasih. Saya ceknya itu belakang-belakang yang penting gitu ya. Oke, begini Bapak Ibu ya, clue-nya itu adalah berpikir dulu sebelum menjawab. Ya, berpikir dulu sebelum menjawab. Yang udah tahu nanti ya. Oke. Berpikir dulu sebelum menjawab. Jadi begini Bapak Ibu, saya akan coba Pak ya. Yang sudah tahu diem dulu ya. Gak seru kalau tiba-tiba ini ya, gak seru. Pura-pura gak tahu dulu lah ya. Pura-pura gak tahu ya. Berpikir dulu sebelum menjawab gitu ya. Pura-pura gak tahu dulu lah ya, biar agak lama ya. Panas lagi. Nih Bapak Ibu, jika ini gajah, Busun. Jika ini gajah, ini rumah, maka ini yang tahu angkat tangan boleh. Katanya nggak boleh jawab. Oh udah tahu ya?
Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang yang udah tahu boleh angkat tangan ya. Saya ulangi, ya. Saya ulangi. Jika ini gajah, ini rumah, maka ini yang silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu dong. Ah, silakan Pak. Rumput, Pak. Hah? Gajah kalau di rumah pasti makan ya Pak itu. Oke. Benar. Ya, benar kata Bapak ya. Hah? Benar. Benar. Oh gitu. Benar. Nggak janjian ya. Oh sekali lagi ya, sekali lagi. Udah nanti lagi. Yang ini tapi enggak ya, coba. Nah, enggak mau. Tapi itu yang susah ya. Ya udah, dengan clue yang sama. Dengan clue yang sama. Jika ini kucing, ini rumput, ya tahu angkat tangan ya. Maka ini ya, maaf ya Bu, salah. Yang lain silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ayo, yang silakan Bu. Nah, nggak apa nggak ada di sini ada mana itu aman. Coba diulang, jawabannya apa Bu? Salah. Rubana itu. Salah. Nah, ini Pak Waka saya ini harus benar ini. Silakan Pak Irul. Oke. Ingat Bapak Ibu tadi clue-nya apa? Clue-nya di awal. Berpikir dulu sebelum menjawab. Coba. Jika ini kucing, ini rumput, maka ini adalah Kumis kucing. Betul. Betul ya. Wah, luar biasa. Hah? Habis ulangi terus. Kasihan tim Door Plus ya. Mohon maaf Bapak itu nggak janjian ya bahwa ternyata ada buku-bukuannya ya. Oke. Beberapa masih berpikir. Beberapa sudah paham ya. Ingat tadi clue-nya berpikir dulu sebelum menjawab. Nah, ada gimmick-gimmicknya dulu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu jawab terserah juga nggak masalah ya. Saya juga tadi disuruh ngulangi juga nggak ingat ada apa itu clue-nya. Saya dimarahin, saya udah gini-gini tadi. Kurang kelihatan. Oke, gimmicknya kurang. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya seru-seruannya ya. Mudah-mudahan sudah pada paham ya. Oh tangan. Oke, terima kasih. Kembali Bapak Ibu, saya di sini ditugaskan untuk menyampaikan persiapan Merdeka Belajar tahun ajaran 2024-2025. Tak kenal maka tak sayang maka tak apa-apa ya. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu ini ya. Jadi bagi yang belum tahu saya, di sini saya nama lengkap saya Willy Andrian, saya guru MIPA. Saat ini saya bertugas sebagai fasilitator angkatan 10 di Kabupaten Lampung Selatan dan Pringsewu. 2 kelas. Ya, terima kasih.
Sebelumnya saya juga bertugas sebagai pengajar praktek di angkatan ke-7, ya. Kalau pengajar praktek di kabupatennya sendiri. Kemudian saya ini ketua kombel seruit namanya ya, kombel seruit. Bukan kombel sekolah, Bapak Ibu, kombel dengan teman-teman saya di luar sana. Kemudian saya saat ini ya bertugas di SMP Negeri 1 Banjar Agung. Ya, SMP Negeri 1 Banjar Agung itu daerah Unit 3 sana. Sebelumnya saya belajar dari pimpinan saya sebelumnya Pak Fatur ya. Tadi sudah di spill tadi ya. Ya, sebelumnya saya guru di SMP Negeri 1 Meraksaji, kemudian karena ini saya pindah ke sini. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin kenal lebih jauh silahkan scan ini, saya portofolio saya SID/Abang Willy ya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, bawa HP semua kan? Nah, ini juga kan tadi ada wifi-nya ya, gratis pagi. Cek. Ada tadi pagi, yang berangkat pagi tahu passwordnya. Oh nggak masuk Pak ya? Nanti saling tethering aja ya. Oke, di sini Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik kita sebelum kita melanjutkan kegiatan. Setidaknya tanggal 15 Juli mendatang kita sudah mulai masuk tahun ajaran baru ya, untuk tahun ajaran 2024-2025. Pertanyaan dari saya, apa yang Ibu Bapak lakukan untuk mengawali tahun ajaran baru ini? Apa sih yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Mungkin saja Bapak Ibu sudah lakukan atau akan Bapak Ibu lakukan di awal tahun ajaran baru. Jadi silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, silakan scan barcode yang sudah disediakan. Mudah-mudahan sampai belakang nyampe ya. Enggak semua pakai dompet Pak. Nggak bisa. Agak maju nggak apa-apa loh Pak, nggak dimarahin. Bisa. Kan tadi waktu registrasi pakai beginian juga kan? Biar biasa. Beberapa SD juga udah biasa pakai beginian juga kan? Masa guru penggerak nggak bisa? Aduh, ngapain saya Pak Ijo? Komen saya Pak Ijo. Ya? Iya. Yang udah dapat linknya bagi di grup. Nah, Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya. Nggak usah panjang-panjang. Ada biasanya. Bagi yang kesulitan masuk pakai, silahkan Bapak Ibu masuk ke menti.com, kemudian nanti masukkan password. Mau nulis di sini, belum pernah sih pakai lab HP saya, Canva ini, mau nulis di sini saya belum pernah pakai HP Pak. belum. Iya ini baru Itu pertama. teks mungkin? Coba teks kayak gini ya munculnya ya. Kita tambahkan teks. Iya mungkin. Wow, sudah banyak nih. Udah spoiler dari yang sudah masuk ya. Ya Allah, kecilnya. Menyusun rencana pembelah, membuat modul ajar, persiapan diri. Nah, ini terus masuk. Ini saya tunggu sampai 160 yang masuk ya. Sudah 26 masuk. Assessment Meta Sistem Kognitif, penyambutan peserta didik, bersih-bersih lingkungan, nggak salah ya. Evaluasi, refleksi, persiapan MPLS, bersih-bersih lingkungan, membuat modul ajar, penyambutan peserta didik, mempelajari CP baru, menyiapkan perangkat. Saya majulah, saya ini sudah kacamata tapi perlu baca. Mempelajari, baru 41. Baru 30% ini. Bersih-bersih, evaluasi dan refleksi.
menyiapkan semangat. Nah ini nggak kalah penting ini ya. Berdoa, wah masya Allah. MPLS merancang modul ajar, bla bla bla, mempersiapkan ruang kelas. 45 orang sudah masuk. Nggak ada yang sih sarapan gitu ya. Apa ini? Gulung, oh gotong royong. Membuat tim kerja. Ini nggak tahu ya ada daun pres nggak ya? Kamu daun pres terus. Oke benar pres. Supir gitu ya. Ini ini dari kita untuk kita sebenarnya. Ya sudah ya, sudah 47 yang masuk. Masih ada kesulitan 48 masuk. Belakang itu belum, ini Pak Irul belum kelihatan ini, Pak Dedi belum. Udah. Rapat internal dengan kepala sekolah. Menyiapkan perjalanan. Oke. Ya terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Tepuk tangan lagi. Saya yakin yang depan-depan ini bingung. Kok tepuk tangan terus? Oh gitu, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Oke, dari yang kita baca ya, dari keseluruhan kita baca, nggak ada yang salah kok Bapak Ibu, nggak ada yang salah. Jadi ada sebagian besar menyiapkan perangkat pembelajaran, baik RPP, ada yang menyebutnya modul ajar, kemudian ada yang assessment, ya diagnostik, ada yang gotong royong, bersih-bersih, mempersiapkan kelas, FLS dan seterusnya. Ada yang mau rapat dulu, buat tim dulu. Monggo, silakan Bapak Ibu. Betul semua, gitu ya. Kalau sudah betul semua, terima kasih Bapak Ibu semua. Karena kan materi di awal tadi apa? Persiapan Merdeka Belajar tahun ajaran 2024-2025. Artinya tugas saya sudah selesai. Karena sudah benar semua. Oke. Tepuk tangan. Udah Pak. Kebanyakan tepuk tangan nggak bisa dikarungin. Oke. Nah, ini modul 1.4 diseminasinya gimana? Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya hanya mengulas aja yang sudah Bapak Ibu tentunya pelajari ya, terkait apa ya, mempersiapkan peserta didik ya, yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Izin Bapak Ibu sebenarnya kalau fokus ke kurikulum merdekanya sendiri saya tidak berani terlalu jauh ya Bapak Ibu, saya dari awal sampaikan karena sebelumnya saya bukan guru. Saya di kelas saya belum memang kurmer ya. Saya belum kurmer, saya baru beberapa bulan ini dapat kelas yang pakai kurmer. Sebelumnya saya guru kelas 9, guru kelas 3. Oke. Jadi saya berbagi apa yang saya tahu saja. Jadi lebih ke merdeka belajarnya saja. Jadi gini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tentunya sudah mempelajari apa yang disampaikan ada dengan Pak ya, Tomlinson. Saya yakin coba yang sudah download bukunya Tomlinson siapa aja? Loh, belum kalau modul 11 CGP CGP 11 belum masuk. Ya kan pertanyaannya download. Coba, ini saya tegaskan ini nggak downloadan ya. Coba jujur, yang sudah download yang sudah download bukunya Tomlinson. Download Pak ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang sudah download di sebelah mana letaknya? Yang ada panah ke bawah itu. Enggak. Kalau di LMS ada enggak? Ada kan? Sempat diklik kan? Iya, karena isinya bahasa Inggris. Ya, isinya bahasa Inggris adalah.
kita berbagi aja ya Bapak Ibu, ini yang umum saja disampaikan bahwa kata beliau ya dalam bukunya yang berjudul, itulah bahasa Inggris ini ya. Saya khawatir ada guru-guru bahasa Inggris, tapi saya berusaha saja ini ya. How to differentiate instruction in mixed ability classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak tiga cara mempersiapkan, melihatnya itu kebutuhan murid ada 3 setidaknya. Yang pertama apa? Kesiapan belajar. Yang kedua, minat peserta didik. Yang ketiga, profil peserta didik. Udah hafal semua. Wajar udah lulus semua. Udah lulus semua kecuali 11 ya. 11 masih OTW. Gitu ya Bapak Ibu, setidaknya kita punya 3 itu. Lanjut. Apa sih yang dimaksud kesiapan belajar? Kesiapan belajar itu yang bagaimana sih Bapak Ibu? Ya. Kesiapan belajar itu lebih ke kapasitas untuk mempelajari materi baru dalam merancang pembelajaran berdiferensi, mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Jadi kalau Bapak Ibu punya mixer di rumah, supaya ya suaranya atau menghasilkan sesuatu yang enak didengar, yang pas gitu kan, disesuaikan. Ini sebenarnya prinsip dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi beberapa hal ini Bapak Ibu kita sudah tahu bersama bahwa bisa suatu materi itu bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Kemudian apakah materi ini atau pembelajaran ini ya kita siapkan ke anak ya, apakah cenderung konkret atau abstrak, kemudian seterusnya ya, sederhana kompleks. Jadi dalam belajar kan normalnya ya Bapak Ibu, normalnya siswa itu kan ya kita semua sama sih sebenarnya, kita juga sama. Kita secara mendasar akan memahami hal yang konkret dulu, baru ke hal-hal yang abstrak. Kalau matematika kan angka-angka dulu ya, bahkan di awal buah-buahan gitu ya, hal-hal yang konkret dulu ya. Nah, tapi kalau udah kuliah matematika, udah nggak lihat angka-angkaan lagi ya, malah buat rumus gitu ya. Jadi itu levelnya semakin meningkat gitu ya. Jadi dari yang konkret menuju yang abstrak. Nah, ternyata kemampuan siswa itu bisa saja berbeda-beda. Lanjut dulu secara teorinya dulu. Kemudian ada minat, ya. Kenapa sih kita perlu memperhatikan kebutuhan belajar siswa? Minat belajar siswa. Yang pertama, Bapak Ibu semua, ini Bapak Ibu sudah tahu semua pasti. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Misalnya, ya Bapak Ibu, si anak ini, ya minatnya misal ya senang olahraga, misal ya olahraganya bola kasti, apa ya yang umum ya. Misalnya minatnya adalah sepak bola. Nah, ya Bapak Ibu, ternyata anak itu mau ke sekolah kita, ini bisa jadi ya, mau ke sekolah kita karena di sekolah kita memfasilitasi sepak bola, misalnya, ya. Dan seterusnya. Jadi mereka merasa ada kecocokan nih, wah gue banget di sana. Atau anak ini pengen effortnya terhadap lomba-lomba prestasi, ilmuwan sainsnya jago banget nih. Nah, dia di sekolah itu merasa terfasilitasi. Kita harapkan kita memfasilitasinya seperti itu. Kemudian untuk mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Artinya Bapak Ibu, ya, terkait dengan minat, ya, minat dari siswa itu kita fasilitasi nantinya dalam pembelajaran untuk selalu dikaitkan. Mohon maaf tadi ketika misalnya kita ambil contohnya anaknya minatnya di sepak bola, apakah hanya difasilitasi oleh guru olahraga? Apakah hanya bisa difasilitasi oleh guru olahraga? Tidak juga. Tapi mapel yang lain misalnya
Kalau pelajaran apa ya? Pelajaran matematika. Kalau matematika gimana? Lari ngukur lapangan. Oh, kalau matematika lari ngukur lapangan gitu ya. Oh gitu. Jadi mereka bukan hanya ngerti main bolanya aja, tapi tahu sebenarnya bola ini begini. Oh, ukuran lapangannya begini. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi nggak hanya ngerti main bolanya aja, tapi sport science-nya juga ngerti. Dan seterusnya lah ya. Lanjut. Waduh, sudah mau habis waktu saya ini ya. Sudah dilirik. Menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar. Lanjut dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Agak ngebut sedikit Bapak Ibu, itu minat. Dan yang terakhir profil belajar. Ini yang saya gatel ya. Profil belajar murid. Profil belajar murid ini macam-macam ya Bapak Ibu. Profil belajar murid ini kan murid itu sama sebenarnya momen murid itu ya kayak kita sendiri ya. Kita sendiri ada yang nyamannya misalnya belajar di tempat yang terang, di tempat yang gelap, redup lah ya. Kalau juga nggak belajar opo ya. Belajar yang lain mungkin ya. Kemudian bisa jadi anak itu senang belajarnya kalau suasananya tenang, sepi. Ada yang lebih senang belajarnya suasananya rame gitu ya. Ya, itu sebenarnya profil belajar ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pengaruh budaya dan seterusnya. Bahasa pun itu profil belajar, profil si anak ya, bahasa. Oh, di kelas saya banyak orang, mohon maaf, sukunya Bali misalnya ya, Bali. Ya kalau kita nantinya, kita udah tahu nih profil anaknya Bali. Kita mau pakai bahasa Jawa kan pas enggak? Nah, ya kurang pas. Sesekali ya boleh juga, tapi tetap pakai bahasa Indonesia. Dan selanjutnya adalah preferensi gaya belajar. Ya ini Bapak Ibu, preferensi gaya belajar. Gaya belajar yang Bapak Ibu tahu apa aja? Audio, visual, praktik langsung, kinestetik. Jadi audio, visual, kinestetik, audio, visual, balik nih, kinestetik. Audio visual. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Itu secara umum gaya belajar kan seperti itu ya. Kita juga jujur ketika Bapak Ibu mempelajari ini skill ya angkatan 11 ya. Di modul 2.1 ya. Ya, kita dapati itu memang contohnya visual, auditory dan kinestetik. Kalau audio apa? Auditory. Itu dia gimana? Benar. Kalau visual, gitu. Kalau kinestetik, ya ini Bu. Gitu. Biasanya disebutnya VAK ya, VAK. Good. Gak apa-apa. Itu gaya belajar yang Bapak Ibu sudah ketahui. Lanjut. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah download, ya kalau yang berteman sama saya mungkin juga banyak lihat SP saya ini kegerahan dari beberapa banyak, sebenarnya bukan hanya saya banyak. Ini pun saya sampaikan ke CGP saya. Ini saya juga sudah ya. Ini saya lebih leganya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu saya kan sudah banyak download ya panduan pembelajaran dan assessment ya di PPA, panduan pembelajaran dan assessment. Di grup komunitas belajar sudah banyak yang di-share, sudah banyak yang share ya. Sebelumnya Bu Yapindo, Bu Hera ya, Bu Hera, kemudian terakhir Bu Yosi, ada Pak Naya segala ya. Nah, silakan kalau yang
Silakan dibuka di PPA halaman 40 dan seterusnya. Itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, ya Bapak Ibu. Nah, di sanalah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, gaya belajar itu kan macam-macam. Tadi Bapak Ibu tahunya ternyata yang VAK, ya. Sekadar informasi yang saya pahami ya Bapak Ibu. Saya pun dulu pakainya VAK, jujur saya dulu VAK. Saya bolak-balik asesmennya pun VAK, gaya belajarnya VAK. Dari zaman dulu pelatihan guru belajar berbagi tahunya VAK. Ditanya teman-teman PPG, diwawancarai saya pun menyampaikannya VAK. Saya lomba-lomba pakainya VAK. Ternyata kesininya saya sadar, akhirnya paham bahwa untuk VAK kalau bisa jangan dipakai. Ya, kalau bisa jangan dipakai. Kalau Bapak Ibu ya, kalau bisa Bapak Ibu jangan dipakai. Terutama ketika Bapak Ibu harus mengelompokkan. Kalau Bapak Ibu buka di PPA edisi 2024 itu sampai dijelaskan. Jadi saya lebih enak ngomongnya. Itu ada rujukannya lagi. Sebenarnya kalau Bapak ya Pak kalau bahasa ini Pak Nino Anditomo, beliau itu kepala BSKAP, ya, kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan yang mengeluarkan CP-CP itu, lembaganya beliau. Itu beliau udah lama nulis di blog, ya. Nulis juga di medsos beliau terkait VAK ini, ya. Itu kajian ilmiahnya masih sangat lemah. Karena preferensi negara belajar kita itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Ya, bisa kalau Bapak Ibu melihat suatu ketika gampang paham, tapi bisa jadi sesekali harus praktek. Nah, sekedar berbagi. Misalnya kalau Bapak Ibu judge anaknya, apalagi mengelompokkan itu jangan sekali-sekali ya. Oh Bapak Ibu udah segmen VAK. Oh ini anak-anak visual. Oh ini anak-anak auditori. Oh anak-anak kinestetik misalnya. Saya temukan itu RPP waktu lomba-lomba juga itu ya. Waktu itu ya. Itu. Nah dikelompokkan. Oh visual kita kasihnya materi teks. Auditori dikasih audio lah pokoknya ya, atau ceramah gurunya. Kinestetik disuruh praktek, ya jangan, ya. Kebayang nggak satu kelas 30? Nah ini kayak gini nih. Oh yang sebelah ini anak-anak visual, saya jelasinnya yang visual. Yang ini auditori, saya ini auditori. Kinestetik saya suruh praktek. Masuk akal nggak itu belajarnya? Kebayang 30 siswa kayak gitu, ya. Nah, gempor. Kemudian dibalik lanjut lagi, misalnya anak auditori ketika belajar renang, apakah dengan dengerin ceramah gurunya anak itu bisa berenang? Enak juga ya, di ceramah gurunya bisa berenang tiba-tiba kan? Ya, nangkep maksud saya Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu, gaya belajar itu jangan preferensi itu jangan doktrin atau disugesti ke anak-anak kita ya. Atau kita juga mensugesti diri kita sendiri, nggak usah lah ya. Kita bisa berubah-ubah dan seperti halnya pembelajaran itu harusnya pakai berbagai macam variasi ya. Kita fasilitasi aja di kelas nih. Saya ngoceh-ngoceh gini, kadang-kadang ada videonya, ada teksnya. Itu lebih memfasilitasi kebutuhan mereka. Terserah mereka mau pilih yang mana. Bisa juga seperti itu. Mohon jangan dikelompokkan. Nanti yang angkatan 11, kalau di kelas saya Bapak Ibu, di kelas saya, kalau Bapak Ibu CGP saya bilang betul. Kalau saya masih lihat VAK atau bahkan mengelompokkan, nggak saya terima itu tugasnya. Ya, saya setegas itu. Saya nggak mau nanti Bapak Ibu share itu dia ngajarin siapa, yang nyuruh siapa, disuruh Pak Willy, saya nggak mau. Kalau di kelas saya nggak boleh. Kalau di kelas saya, tapi kan kalau Bapak Ibu nggak tahu ya. Oke, berbagi aja Bapak Ibu. Mohon maaf, saya dulu pun seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Setelah belajar, terus baca-baca ini, waduh, ternyata selama ini saya berdosa.
Tersesat sih, lebih ke tersesat ya Bu Amin ya. Lebih tersesat. Mohon jangan ya. Tapi angkatan 11 nanti ikut hasilnya gimana ya. Nah, gak apa-apa kalau ada argumen di PPA ini ada kok jelas. Monggo dibaca-baca. Sabar ya Pak Uun. Nah, Bapak Ibu terkait kebutuhan belajar siswa, tadi kan ada 3, kesiapan belajar, minat, sama profil belajar, ya, profil belajar. Tadi Bapak Ibu ada yang menulis tuh di awal melakukan assessment awal. Seingat saya, sependek pengetahuan saya, kalau dulu saya pun menuliskan assessment diagnostik. Ternyata itu ya itu lebih ke rekan-rekan yang di luar biasa SLB gitu ya. Kita assessment awal aja, assessment awal. Jadi macam-macam Bapak Ibu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Ada sekolah-sekolah tertentu ketika daftar udah diwawancara dan lain sebagainya dapat profiling siswanya, itu bagus. Dari awal sudah punya. Kemudian biasanya ada juga BK-nya, wali kelasnya mendata dan sebagainya. Ngobrol sama anaknya langsung silakan. Macam-macam banyak data yang banyak cara kita untuk mengambil data. Misalnya saya tanya tadi di awal, misalnya lihat anak-anaknya yang ngacung, anak-anak yang ekspresinya ngerti, kelihatan. Oh jangan ngah-ngoh ya itu, kesiapan belajarnya kurang, gitu kan? Itu kelihatan Bapak Ibu. Itu memfasilitasinya nanti dijadikan pembelajaran diferensiasi. Inilah ya, banyak tulisannya kecil-kecil. Sengaja gitu ya biar. Nah ini yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Tapi kalau slide ini mohon maaf saya nggak bisa bagikan karena ini banyak data pribadi anak-anak saya ya. Ini yang sudah saya pernah lakukan di kelas saya dari tahun 2021, dari zaman pandemi itu sudah pernah saya lakukan. Tapi diedit terus ya, disesuaikan. Jadi saya sudah melakukan assessment awal non kognitif ya. Di sini saya dapat profiling siswa. Minimal dapat nomor HP. Oh ketahuan nih siswa saya yang punya HP. Oh ini ketahuan nih HP-nya punya sendiri apa enggak? Karena saya mohon maaf Bapak Ibu saya guru SMP ya. Saya guru SMP jadi mungkin lebih relate lah. Kalau SD atau TK saya ini kan di tempat saya ya. Kemudian saya dapat profiling siswa. Oh orang tuanya kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Bagaimana anak itu di kegiatannya di rumah? Apakah didampingi murid orang tuanya apa enggak? Dan seterusnya saya punya data itu. Ya harapannya kan anaknya memang isinya jujur ya. Kemudian saya juga sudah pernah melakukan assessment awal kognitif. Assessment awal kognitif itu lebih ke kalau yang dulu yang saya lakukan buat soal, 2 soal untuk level tingkat atas, 6 soal untuk di level saat itu dan 2 soal di level sebelumnya. Kemudian assessment gaya belajar. Nah ini Bapak Ibu saya kasih merah. Nah ini kesesatan saya dulu ya. Dan ini ya, Bapak Ibu sudah pernah melakukan assessment gaya belajar? Belum. Oh, memang belum kenal ya Pak ya? Oh, belum kenal. Kan kalau sebenarnya dari belajar berbagi zaman dulu juga udah pernah ini diajarin. Yang sudah pernah, ya, ini harus sudah pernah semua ya. Assessment gaya belajar ada yang udah pernah? Nah, pernah ya. Oke. Saya kadang jujur senyum-senyum mudah-mudahan karena saya juga hanya pakai angkat sederhana Bapak Ibu. Kalau memang angkat ini benar ya harusnya nggak pas. Jadi gini Bapak Ibu sedikit berbagi. Uniknya adalah kadang-kadang kita melihat siswa itu aktif bergerak, ya sana sini dibilangnya itu kinestetik. Tapi yang dibayangkan saya sebelumnya, anak itu kinestetik. Ternyata kalau pakai angket sederhana tadi nggak kebaca anak itu kinestetik. Malah dominan di kelas saya audio visual. Kinestetik paling cuma 5 biji gitu. Ternyata anak-anak yang lalu wah jangan tiba-tiba dibilang nah ini kinestetik enak loh ya gitu ya. Jadi memang harusnya memang orang yang ahli sih ya untuk assessment gaya belajar itu. Dan gaya belajar bukan hanya PAK Bapak. Mohon maaf di sini saya nggak bilang gaya belajar itu salah ya, tapi gaya belajar khususnya PAK ya. Oh aduh sabar Pak. Ya udahlah ya. Izin Bapak Ibu, pembelajaran itu yang diharapkan sekolah, diharapkan pemerintah itu kan berpusat pada murid ya.
berpihak pada murid. Kalau di guru penggerak itu biasanya yang dipelajari adalah fokusnya ke pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya itu satu di antara banyak pilihan gitu ya. Pembelajaran diferensiasi pun berpusat pada murid. Kalau diferensiasi ada konten, proses, dan produk. Kalau konten biasanya kalau zaman dulu pakai dari gaya belajar. Konten itu ya tadi kasih teks, misalnya kasih MPI, kasih ceramah, kasih apa? Materi-materi video dan seterusnya. Kalau proses ini pendampingannya. Oh, anak ini yang agak lambat. Sebenarnya saya yakin kita semua walaupun belum belajar pembelajaran diferensiasi, asli sudah melakukan, ya kan? Anak yang lambat, anak yang cepat pasti perlakuannya berbeda, otomatis gitu. Ya, itu sebenarnya pembelajaran diferensiasi tanpa kita sadari. Kemudian diferensiasi produk, ya ini bisa jadi dari minat anak. Kalau Bapak Ibu di PGP itu sering sekali tugas-tugas Bapak Ibu dari diferensiasi produk kan. Silakan Bapak Ibu mau ngumpulnya audio, mau ngumpulnya slide, mau ngumpulnya video, dan seterusnya dipersilakan. Rubriknya sama, ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Gak enak saya jadi lirik. Nah ini yang sudah pernah saya lakukan, jadi menyesuaikan lah ya. Ini kalau di SMP, nah dah cepet-cepet aja. Nah, kalau ini sebenarnya udah banyak dibagi Bapak Ibu ya. Hal-hal yang Bapak Ibu butuhkan untuk menghadapi tahun ajaran baru, minimal itu tadi Bapak Ibu yang sudah dikirimkan teman-teman, PPA tentang PPA, kemudian struktur kurikulum, kemudian project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang revisi udah ada ya, monggo dibaca-baca lagi. Nggak punya nanti tinggal WA aja, pasti punya. Di Google banyak kok. Nah ini lagi Bapak Ibu pesan saya, kan kita semua sudah belajar yang namanya membuat kesepakatan atau keyakinan. Di awal silahkan tuh dipraktekkan lagi bagaimana membuat kesepakatan atau keyakinan. Udah bisa semua, jago-jago semua saya yakin. Untuk apa kesepakatan atau keyakinan kelas? Untuk apa? Punya kesepakatan atau keyakinan kelas buat apa? Dan Bapak Ibu kalau sudah punya acuan kesepakatan dengan anak-anaknya, ketika ini nggak apa-apa spill ya, ketika Bapak Ibu akan melakukan segitiga restitusi lebih gampang karena sudah bersepakat di awal. Kan kebanyakan juga ada aturan udah tempel di sekolah, anaknya nggak tahu tiba-tiba udah aturan, bahkan anaknya nggak dikasih tahu ya. Bener nggak? Ada di sekolah-sekolah tertentu ya, antara guru A, guru B aturannya beda. Si A boleh nih sepatunya begini, si B nggak boleh. Nah, beda aturannya, gitu kan? Banyak yang begitu. Nah, mohon ini pesan saya. Oke, lanjut. Cepet ya. Oke. Demikian Bapak Ibu ya, sesi berbagi dari saya yang mudah-mudahan ada sesuatu yang baik yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi saya yang singkat itu tadi. Untuk selanjutnya refleksi. Ya refleksi. Bapak Ibu sudah mengenal refleksi 4P ya? Atau kalau pakai bahasa Inggris 4F. Oke? 4P atau 4F. Silakan mohon satu orang untuk maju ke depan untuk merefleksi hasil dari yang sudah kita lakukan barusan. Monggo. Ayo Bapak Ibu angkat tangan untuk berefleksi. Dari yang sudah disampaikan oleh Pak. Siapa ya? Silakan Bu. Boleh Bu Amel. Ayo Bu, silakan. Nggak harus P-nya apa, P1 apa, dirangkai aja. Kesini aja Pak. Biar terekam Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Yanti atau Kepala SMPN 1 Gunung, Guru Penggerak Angkatan 5 dan sekarang bertugas menjadi
matematik angkatan 11. Mantap. Ya, nggak usah disebutin 4F mungkin ya. Ya di sini perasaan saya itu ketika mendengarkan paparan dari Mbak Willy itu, oh jadi selama ini saya bukan berdosa ya Pak ya, apa namanya, tersesat. Karena Mas di sini tuh ya tadi itu anak ini visual, anak ini auditori, anak ini kinestetik seperti itu. Jadi terima kasih kepada Mbak Willy sudah saya sudah melihat tapi belum membaca Pak itu yang apa yang disertai dari Ibu Hera itu. Ya, yang kedua penerapannya di sekolah insya Allah nanti di ajaran baru sekolah tanggal 15 ya Pak ya, saya mengajak guru-guru untuk mendiskusikan apa-apa saja yang akan dirancang selama 1 tahun ke depan. Pastinya pembelajaran yang dirancang itu yang berpihak kepada murid. Insya Allah mudah-mudahan. Mohon doanya Bapak Ibu. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Amir. Oke, ini masih oh ini door prize-nya sesuai langsungnya ya Bu Amel ya. Jadi ada door prize nanti dari langsungnya juga ya. Boleh Bapak Ibu. Sebentar Bu. Tadi yang direfleksikan teman kita ya, teman kita semua bahwa nanti di awal tahun ajaran mau mengumpulkan teman-teman terkait penyusunan perangkat pembelajaran ya Bu ya, yang berpusat pada poin. Pesan saya bersama ini buat saya juga sebenarnya. Kan ini udah ada CP-CP yang baru ya, CP-CP yang baru. Mau yao, kumpul sesama rekan guru kayak SMP. Saya ini guru IPA. Kita kumpul bersama, duduk bareng dari kelas 7, 8, 9. Kita CP-nya baca, kita susun TP-nya, ATP-nya. Nanti yang kelas 1 yang mana aja, kelas 2 siapa? Bagian mana aja, kelas 3 yang mana aja. Itu ya Bapak Ibu kumpul bareng gitu. Kalau suasana sekolahnya seperti itu happy banget ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyimak. Demikian sesi berbagi dari saya. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk para senior, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.